Ini kawan-kawan, kita sudah ada di Balai Besar Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Sukabumi. Jadi mari kita ke dalam sana. Belajar, tanya-tanya ada apa aja di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Nih kawan-kawan, kita di BBAT Sukabumi. Nah, ini kolam-kolamnya yang di BBAT Sukabumi. Ditemenin nih sama bapak-bapak dari BBAT Sukabumi. Oh, ini ikan lele. Indukannya pembesaran masih ini, Pak ya? Pembesaran calon induk di sini. Jadi di sini banyaknya untuk calon induk, Pak. Bukan untuk konsumsi. Iya, calon indukan. Ya. Nanti calon indukannya kalau sudah selesai jadi induk dikirim kemana, Pak? Ke seluruh Indonesia, Wih. ke pembudidaya dan balai Kirim ke seluruh Indonesia, senusantara. Nusantara. Siap. Pak, ini seluas berapa luasannya, Pak, di sini, Pak? Ini 25,6 hektar. 25,6 hektar, ada berapa kolam? Kalau Ada 150 lebih. 150 lebih kolam, sumber airnya Itu dari gunung gede Pangrango. dari Gunung Gede, Gunung Pangrango. Jadi selama ini kan BBI lebih fokus ke menyediakan benih, Pak. Benih untuk Nah, pembesaran. jadi kan? pasca pendederan mungkin dijual. Ya, balai benih ikan namanya kan. Ya. Tapi ini keindukan lebih baik ya ini ya, Ya, kalau prefernya, Pak ya. di sekitarnya banyak pembudidaya Heeh, yang membenihkan juga, heeh. ya bagusnya yang nyetak indukan saja gitu. Oke. Yang Jadi kalau mau magang di sini ada mesnya, Pak, disediakan BBAT Sukabumi ini. ada Pak, jadi kita punya memang asrama untuk Peserta magang. peserta magang. Terus nanti kalau magang ini memang ada biaya sesuai PNBP-nya begitu kan. Ya. Dan nanti mengikuti kegiatan rutin dari tim teknis yang ada di balai ini gitu. Oke. Kalau Ada magang. jadwal-jadwal program kegiatan di sini ya mungkin ya. Iya, nanti tinggal disesuaikan ikan apa maunya, pembelian ikan nila, pembelian ikan patin Betul. atau ikan lele begitu Betul. kan. Nah, nanti peserta magang mengikuti proses produksi yang Mm-mm. diproduksi benih itu yang sedang berlangsung. Sedang berlangsung di waktu itu. Betul, Pak. Jadi di sini ada asramanya, ada mesnya buat peserta magang ya, Pak ya. Oh, ada Pak. Kalau mereka makan minumnya gimana, Pak, juga, Pak? Kalau makan minum ya memang biasanya masih Urusan dari masing-masing sini. ya. Jadi kalau kita secara misalnya dari daerah, baik secara pemerintah daerah atau pribadi, itu boleh ya ke sini ya, Pak ya? Oh, boleh, Pak. Enggak bukan kita peserta dari pembudidaya atas nama kelompok atau atas nama mahasiswa atau siswa yang baru lulus dan pengen memperdalam ilmunya, kita juga tidak masalah. Atau Kita yang mau terima. belajar usaha ini segala Betul, macam, enggak boleh. masalah. Baik itu dari kalangan pemerintah maupun umum. Terus kalau Ataupun kita pelajar. mau tahu jadwal kegiatannya sini gimana, Pak, biar menyesuaikan apa ada Oh, cara nanti gimana? biasanya calon peserta magang kirim konfirmasi ke kita, Pak. Nanti akan kita informasikan balik. Kirim surat tertulis atau bagaimana ya, berkomunikasi lah Mungkin intinya. ke emailnya BBAT Betul, Sukabumi mungkin, bisa Pak ya. ke email atau ke nomor pelayanan yang ada di depan itu, Pak. Oke, nanti nomor pelayanannya kawan-kawan lihat di bawah nih. Ini. Iya, Pak. Nah, Bisa di-subscribe di sini. nah itu dia. Nah, ini area ikan lele kayaknya di sini nih, kawan-kawan. Nah, kalau ini budik dampernya punya BBAT Sukabumi buat nyontohin ke kawan-kawan yang di musim pandemi COVID ini nggak bisa kemana-mana, di rumah aja bisa bikin budik damper kayak gini. Di atas dengan ember, di atasnya sayuran, kangkung atau apa, di dalam embernya lele. Nah, minimal dengan budik damper ini ketahanan pangan keluarga di rumah masing-masing ada sokongan, ada tambahan. Oke. Ntar di tiap rumah punya 5 ember misalnya, Pak ya. Periode masukin ikannya beda-beda. Nanti
yang disortir yang kecil pindah ke ember satunya. Jadi tiap hari nggak harus beli ikan ya Pak ya, Ya, buat di rumahnya. ini panen sekitar 3 bulan. 3 bulan kan panen. Ukuran sekilo 10. Jadi ya punya 10 ember aja di rumah buat menjamin ketahanan pangan rumah kita sama sayur, ada kangkung atasnya. Gitu ya Pak Haji ya. Iya. Pecel lele. Pecel lele bisa, tinggal cari cabai di ini pekarangannya tetangga, jangan ketahuan tapi. Nah, kalau ini area kolam bioflok BBAT Sukabumi. Jadi nggak salah kayaknya kalau belajar bioflok ke sini. Luar biasa, itu lihat sampai ke sana, sampai ke ujung sana itu masih kolam-kolam bioflok. Nah, sampai ke atas sini juga. Gitu. 100 kubik per meter. Ini kepadatannya 100 ekor per meter kubik, Pak. 100 per meter kubik. Ya. Ikan nilainya nila apa, Pak? Hitam baik merah. Ikan nila hitam, nila merah. Saya ada baru denger nih nila keker tuh yang mana ya? Iya. Sama tuh, Pak, saya baru dengar. Oh gitu ya. Ya udah, kita cari sama-sama nanti. Biasanya tiap Ikan nila kekar katanya gitu. Jadi badannya tuh dia lebih ke bulat, nggak bisa panjang. Ini apa ini? Ini Bapak yang kekar ini, bukan ikan nila kekar. ya, biasanya masyarakat Pak itu sendiri. Ah, kasih nama ya. Jadi kalau ngasih nama itu Ah. nggak sembarangan Pak sebenarnya. Ah, Kayak Nila Gesit, Nila Sultana itu hasil uji. ya. Jadi harus diuji dulu, harus coba dulu di masyarakat bagus nggak hasilnya dibandingkan yang sebelumnya bagus nggak. Nah kalau sudah bagus, Hmm, ada pengujian kayak pengujian skripsi lah gitu ya. ya. Nah kalau lulus Baru bisa berhak ngasih nama ya. Saya lihat di YouTube kalau nggak salah daerah mana gitu nila kekar katanya. Iya, Jadi itu badannya biasanya. tuh apa ya kekar gitu. Nggak tahu ya. Itu biasa ngenamain sendiri. Iya siap siap. Satu kolam berarti berapa kubik itu? Ya kalau ini sudah diukur, ini kan 10 kubik Pak. 10, jadi artinya jadi 10 kubik 1000 itu ya. tinggal dikalikan aja 100 ekor, jadi 1000. Awal masuk bibitnya Bibit masuknya kalau untuk pembesaran 20 gram. 20 gram. Ya, Padatnya udah langsung 1000 langsung 1000 sampai ke sampai panen nanti. Ya, nantinya ada aplikasi tambahan berikutnya sampai 4 sampai 5 kali sampai panen. 4 sampai 5 Jadi kali. nanti semuanya tergantung dari volume vlognya. Kalau volume vlognya belum mencapai yang ideal, itu Iya. akan terus ditambahkan. Beri tambahan. Yang ditambahkan paling adalah molase dan probiotiknya. Oh, yang ditambahkan molase Ya, probiotik 2 bahan aja. itu. 2 bahan itu. Kalau kelebihan vlognya Kalau kelebihan nanti akan transfer ke bak-bak yang lainnya atau akan dipuasakan. Biar nanti Biar dimakan. dimakan sama ikan nilahnya. Istilah kalau kelebihan. idealnya vlog ini ukurannya seberapa Kalau ppm ya? ukurannya sih kalau mikronya saya belum paham. Harus buka buku dulu gitu atau apa. Tapi kalau ukuran vlognya itu maksimalnya di angka 40. Jadi kalau kita ukur dalam satu gelas ini ada 1 liter air, nah kita ukur biarkan selama setengah jam, nanti dia akan mengendap. Nah nanti di endapannya inilah yang kita ukur. Oh ini kurang, oh ini lebih. Idealnya ada di angka 40. 40 mili. Nah, dari takaran 1 liter. Takaran 1 liter. Itu ambil sampel vlognya itu tiap hari berarti? Bisa tiap hari, bisa seminggu sekali Pak. Oke. Kalau baknya sedikit bisa tiap hari, biar ketahuan. Kalau blok kebanyakan mah kental gitunya. Itu butek aja. Dia akan warnanya coklatnya Coklat. agak ke arah kehitaman. Oh, coklatnya ada kehitam. Kalau dia udah ini mah. Jadi ini udah ditebar nih. Sebelum panen itu kan dikasih tadi molase sama probiotik. Kalau cerita awalnya setelah persiapan wadah kita Ya. isi air Ya. sesuai dengan volume yang kita inginkan. Hmm. Baru nanti ada penambahan aplikasinya, ada garam, ada dolomit, ada molase atau gula dan probiotik yang untuk air. Iya, iya. Karena di pasaran luar itu ada probiotik yang untuk tanah, untuk pertanian, kita yang Iya, khusus iya. untuk air gitu. Nah, keempat bahan ini Iya. diencerkan, dimasukkan dalam bak, Bak. nanti dibiarkan sama 5 sampai 7 hari. Iya. Kalau wilayah Sukabumi itu di 7 hari, kalau Papua 4 hari.
tergantung dari suhu di daerah masing-masing. Kalau suhunya lebih Cirinya panas, dia sudah ada itu, dia di dinding-dindingnya itu sudah ada, Lumut. bukan licin-licinnya. Oke. licin. Baru ikan masuk. Ikan yang masuk itu ada ikan yang sudah dikarantina, artinya ikannya udah sehat. Oh. Jangan dari bak langsung masuk. Iya, iya, iya. Biasa kalau dari kolam atau itu langsung masuk itu akan terjadi pertumbuhan bakteri yang merugikan. Hmm. Ya entah borok, entah apa gitu. Oh, Tuh, jadi ikannya sudah sehat dulu. iya, iya. Baru dimasukin. Ya, itu ada faktor kalau biar tidak gagal ke depannya. Iya, iya. Karena kalau sudah ikannya sudah tercampur dengan bakteri yang merugikan atau borok, nah itu akan diulang kembali. Oh, dibalik. Karena di dalam unsur wadah itu kan sudah ada gula, Pak. Gula kalau ada yang luka cepat dia akan Cepet tumbuh. cepat tumbuh, dia akan menumbuhkan bakteri yang merugikan. Makanya ikan harus sehat dulu. Gitu. Terus Mas, ini kan bioplok ini tergantung banget sama yang namanya listrik. Betul. Berapa lama ikan nila bisa bertahan kalau listrik mati? Kalau listrik mati 1 jam. 1 jam. Ya, Berarti memang harus benar-benar ada backup harus ada backup. listrik. Nah, mau dari UPS, mau dari genset, Ya. tenaga Kalau matahari, misalkan baterai terserah lu, pokoknya harus ada listrik. Nah, 1 jam tapi maksimal. pasti kalau tidak ada blower terus masih terus kayak tahun kemarin kan pernah masuk total itu ya kita alirkan air. Ya pernah kita punya tanah besar, lupakan bioblok, selamatkan ikan. Gitu. Jadi aliran air. Ya. Itu hanya untuk mengatasi supaya Ini ikan kan udah sehat. ditebar nih. Anggap jalan seminggu, 2 minggu. Itu berapa lama dikasih molase sama probiotik? Setelah ikan masuk di hari pertama, berarti kan 1 minggu ikan masuk. Ya. Setelah aplikasi ini masuk, nah di hari kelima itu Cuma, penambahan aplikasi lagi. oh, molase Di sama. hari ke-20 penambahan, di hari ke-40 tambahan, dan terakhir di hari ke-50. Oh, setiap 10 hari. Ya kalau menurut ini mah. Nanti di lapangan akan berbeda lagi karena kita kolamnya banyak. Nah, makanya kita aturnya dia dari cek volume pok. Karena kalau kolamnya banyak, Iya, 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 kalau iya. cuma 3, 4 ya mungkin bisa diatur. Iya, iya, iya. Gitu, Pak. Terus saja 5-6 kali sampai panen ya. Iya. Misalkan Bulan, ada blok yang melimpah, Hmm. Bapak tidak usah perlu aplikasi lagi, tidak perlu pasang lagi, tapi transfer yang bloknya sedikit. Iya, 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 iya. Bisa itu Oh, triknya. transfer Ke bak yang kolam bloknya sebelah. sedikit. Iya, iya, iya. Cara transfernya gimana? Ya pakai selang, Pak. aja Atau pakai pompa atau pakai manual. Pokoknya intinya transfer lah yang gitu. nggak subur subur kan Ya, gitu aja. Angkat aja langsung gitu. Betul. Kita ditambah molase sama Iya. probiotik. Karena molase adalah makanannya blok. Probiotik. Ya, Betul. betul. Kalau probiotik kan menumbuhkan bloknya. Yang aja Molase ini didapat dari apa aja, Pak? Bisa dari molase, bisa dari gula, bisa dari tepung, tapi kita Gulanya ada yang gula merah, ada yang gula putih itu. bisa cari yang murah, Pak. Oke. bukan nama Kalau itu molase Ada yang tebu, ada yang Iya. gula aren, apa Kalau yang kita gula merah. Makanya gula pasir kalau di sini Di mah. sini gula pasir makanya, putih Mas. lah. kalau molase ukuran ini berapa? Diameter 4. Ini dia di empat. Tetap Berapa hitungannya adalah per kubik, Pak. Oh, per kubik. Itu kalau balik lagi kalau garam adalah 1 kilo per kubik, kalau dolomit ada 50 sampai 100 gram, kalau pakai molase adalah 100 gram, kalau pakai gula setengahnya, gula putih pakai setengahnya artinya 50 gram. Kalau yang molase kan cair, Iya. pakainya mili 100. Nah, Iya. kalau probiotik tetap 10. Atau 10. Berapapun kubiknya, itulah dosisnya. Rumusnya. Nah, rumusnya. Kalikan aja ya. Tinggal kalikan saja. Oke. Itu sederhananya kayak gitu, Pak. Enak ya. Jadi kawan-kawan mudah-mudahan bisa praktek nih dengan keterangan-keterangan dengan Pak siapa tadi? Nama kantor Rahmat, Nama beken, nama beken. nama komersil, komersil Beben. Beben. Ya. Nah, itu kata Om Beben. Kalau mau praktekkan apa bioplok. Ya cacing yuk. ya Rahmat ya Ayo kita lihat cacing apa? Cacing apa namanya? Cacing sutra. Nah, kita lihat cacing sutra. Makasih Mas Beben. Sama-sama, Pak.